Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu Bu Guru ingatkan untuk tetap semangat belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nur. Jangan bosan-bosan ya, kita akan belajar kembali matematika. Semuanya harus semangat belajar matematika. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang bangun datar. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu bangun datar? Kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 3, bahkan di kelas 2 dan di kelas 1. Nah, Bu Guru punya gambar. Ini adalah gambar ruangan kelas. Barang-barang yang ada di dalam kelas pada dasarnya permukaannya berbentuk bangun datar. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa bentuk dari papan tulis? Betul, bentuk bangun datar dari papan tulis adalah persegi panjang. Kemudian ada gambar harimau. Lukisan harimau berbentuk persegi. Kemudian ada jam dinding berbentuk lingkaran. Nah, benda-benda di sekitar kita sebenarnya memiliki bentuk permukaan bangun datar. Bangun datar itu berbagai macam. Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ternyata anak-anak, bangun datar ini ada dua macam. Yang pertama adalah bangun datar segi banyak dan bangun datar bukan segi banyak. Bangun datar segi banyak pun memiliki dua macam. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan, dan yang kedua, bangun segi banyak tidak beraturan. Kemudian, apa sih bangun datar itu? Nah, dari pengertiannya, bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis-garis lengkung. Kemudian, apa sih bangun datar segi banyak itu? Bangun datar segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Sedangkan bangun datar bukan segi banyak adalah bangun datar yang tertutup ataupun terbuka dan dibatasi garis ataupun lengkungan. Jadi anak-anak, ternyata pembahasan tentang bangun datar ini di kelas 4 akan kita pelajari lagi dengan lebih mendalam. Nah, untuk bisa membedakan bangun datar segi banyak dan bukan segi banyak, kita akan merinci ciri-cirinya. Yang pertama, dari pengertian tadi, kita dapat mengetahui bahwa bangun datar segi banyak itu yang pertama cirinya adalah bangun datar tertutup. Kemudian dibatasi oleh ruas garis. Jadi tidak ada lengkungan. Kemudian memiliki minimal 3 garis. Kemudian jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Jika garisnya ada 3, maka sudutnya pun ada 3. Jika garisnya ada 4, sisinya pun ada 4. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari bangun datar bukan segi banyak? Bangun datar bukan segi banyak memiliki ciri bangun datarnya tertutup ataupun terbuka.
kemudian dibatasi oleh garis ataupun lengkungan. Nah, untuk bisa membedakan antara bangun datar segi banyak dan bangun datar bukan segi banyak, mari kita analisis melalui bangun-bangun berikut. Mari kita bedakan, jika bukan bangun segi banyak kita beri tanda X, jika bangun segi banyak maka kita akan beri tanda checklist. Nah, gambar pertama, ada sebuah bangun datar dengan ruas garis, namun bangun datar ini terbuka. Maka ini adalah ciri-ciri dari bangun datar bukan bangun segi banyak karena bangun datarnya terbuka. Kemudian gambar yang kedua, kira-kira bangun segi banyak atau bukan ya? Nah, ini adalah bangun segi banyak. Sesuai dengan ciri-cirinya, dia adalah bangun tertutup, memiliki minimal 3 garis dan 3 sudut. Kemudian bangun datarnya tertutup berupa ruas garis. Kalau yang ketiga ini berupa garis-garis lengkungan. Jadi ini adalah bukan bangun segi banyak. Gambar keempat pun garis-garisnya berupa garis lengkungan. Maka ini adalah gambar bukan bangun segi banyak. Selanjutnya ada gambar bangun segi banyak lagi. Kemudian ini juga bangun segi banyak. Ini bukan bangun segi banyak karena berupa lengkungan. Gambar selanjutnya adalah gambar bangun segi banyak karena berupa ruas garis yang tertutup. Kemudian yang terakhir adalah bangun datar bukan bangun segi banyak karena berupa lengkungan. Nah, kita dapat simpulkan bangun segi banyak itu diantaranya gambar-gambar ini berupa ruas garis tertutup, kemudian jumlah garis dan jumlah sudutnya sama. Bangun datar yang bukan bangun segi banyak memiliki garis-garis yang berupa lengkungan, bahkan kalaupun memiliki ruas garis masih terbuka. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam hari ini tentang bangun datar segi banyak. Jadi yang akan kita pelajari hanya bangun datar berupa bangun datar segi banyak. Nah, ternyata bangun datar segi banyak juga ada 2 macam. Ada bangun datar beraturan, ada bangun datar tidak beraturan. Bangun datar segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan bangun datar segi banyak tidak beraturan memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, untuk menganalisisnya, kita akan lihat contoh bentuk bangun datarnya. Bangun datar segi banyak beraturan biasa disebut poligon. Salah satu contoh bangun segi banyak beraturan ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi dikatakan bangun segi banyak beraturan? Nah, sesuai dengan ciri-cirinya, memiliki sisi yang sama. Nah, ini adalah sisinya, panjangnya itu sama. Kemudian memiliki sudut yang sama besar, ini adalah sudut. Sudut K, sudut M, dan sudut L besarnya sama. Kemudian bangun apa lagi yang merupakan segi banyak beraturan? Di antaranya adalah persegi, segi 5 beraturan atau pentagon, segi 6 beraturan atau heksagon, segi 7 beraturan atau heptagon,
segi 8 beraturan atau oktagon, dan segi 9 beraturan atau nonagon. Jadi anak-anak, penyebutan istilah bangun datarnya disesuaikan dengan jumlah sisi yang ada. Jika sisinya 3 maka disebut segitiga. Jika sisinya 7 maka disebut segi 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan segi banyak tidak beraturan? Nah, segi banyak tidak beraturan sesuai dengan ciri-cirinya tidak memiliki sisi yang sama panjang dan tidak memiliki sudut yang sama besar. Contohnya, ini adalah segitiga sama kaki. Apakah sisinya sama panjang? Oh, tidak, hanya 2 saja yang memiliki panjang yang sama. Nah, sisi ini memiliki panjang yang sama, sedangkan sisi di bawahnya tidak memiliki panjang yang sama, maka disebutnya segitiga sama kaki. Sudutnya pun memiliki besar yang berbeda. Sudut ini memiliki besar yang sama, sedangkan sudut di atasnya ukurannya berbeda. Selanjutnya, bangun apa lagi yang merupakan segi banyak tidak beraturan? Di antaranya ada segitiga siku-siku, persegi panjang. Ini ayo siapa yang tahu bentuk apakah ini? Betul, ini adalah jajar genjang. Kemudian layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan bentuk-bentuk lainnya yang memiliki panjang sisi dan sudut yang ukurannya berbeda. Nah, itulah anak-anak, bagaimana membedakan segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat bangun datar. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh tentang segitiga. Anak-anak, ternyata segitiga ini ada berbagai macam. Yang pertama, ada yang namanya segitiga sama sisi. Bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang, kemudian ketiga sudutnya sama besar. Nah, sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kedua, segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya ada 2 sisi yang sama panjang, kemudian ada 2 sudut yang sama besar. Maka jika ciri-cirinya seperti ini, dinamakan segitiga sama kaki. Nah, bagian sisi yang sama panjang ada 2, kemudian sudut yang sama besar ada 2. Selanjutnya ada yang namanya segitiga siku-siku. Ciri-cirinya memiliki sisi datar, sisi tegak, dan sisi miring. Kemudian besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Maka dikatakan segitiga siku-siku. Nah, contohnya ini. Ada sisi datar, ada sisi tegak, kemudian ada sisi miring. Salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini memiliki ciri ketiga sisinya tidak sama panjang. Kemudian ketiga sudutnya tidak sama besar. Contohnya, antara sisi yang satu dengan yang lainnya panjangnya berbeda, kemudian sudutnya pun berbeda. Nah, ternyata anak-anak segitiga itu ada 4 macam, disesuaikan dengan cirinya masing-masing. Selanjutnya kita juga akan menganalisis sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang. Apa sih bedanya antara persegi dan persegi panjang? Nah, persegi memiliki sifat yang pertama, mempunyai 4 sisi sama panjang. Kemudian mempunyai 4 sudut sama besar, yaitu 90 derajat. Nah,
Kalau kita menemukan bangun yang sisinya sama panjang, sudutnya sama besar membentuk sudut siku-siku 90 derajat, maka ini dinamakan bangun datar persegi. Bedanya dengan persegi panjang, kalau persegi panjang memiliki dua sisi berhadapan yang sama panjang. Kemudian perpotongan antar sisi membentuk sudut 90 derajat. Jadi ada dua sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi ini berhadapan ya, panjangnya sama. Sisi ini juga berhadapan, panjangnya sama. Kemudian perpotongan antara sisi membentuk sudut 90 derajat. Ini 90 derajat, ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, ini dinamakan persegi panjang. Dari pengertian bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan, persegi ini masuk ke dalam bangun segi banyak beraturan, sedangkan persegi panjang masuk ke dalam bangun datar tidak beraturan. Kenapa? Karena memiliki sisi yang berbeda. Sedangkan persegi merupakan segi banyak beraturan karena memiliki sisi dan sudut yang sama. Nah, anak-anak, itulah pelajaran hari ini. Semoga semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini. Kalau Bu Guru terlalu cepat menjelaskannya, bisa diulang kembali videonya ya. Kemudian Bu Guru punya tugas. Silahkan kerjakan latihan yang ada di buku matematika masing-masing. Yang pertama, halaman 127 dan 128. Tugasnya membedakan bangun datar beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, latihan halaman 130 sampai 131 tentang bentuk-bentuk segitiga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga semuanya selalu semangat, selalu sehat, belajar di rumah dengan senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.